Salam sejahtera, anggota BLN dimanapun berada. Hari ini saya senang sekali bisa berjumpa dengan Ketua Koperasi Bahana Lintas Nusantara, Bapak Nikolas Nyoto Prasetyo Dononagoro. Apa kabar Pak Niko? Ya, selalu sehat, tetap semangat. Ya. Rasanya sangat begitu lama kita tidak ngobrol-ngobrol ya Pak Niko. Ya. Dan ini ketemu lagi, bahkan sepanjang hampir 1 bulan ini saya pun tidak bisa komunikasi langsung dengan Pak Niko. Jadi hari ini hari istimewa bisa pertama kali bertemu dan dipertemukan di tempat ini. Dan tentu Pak Niko akan membawa kabar baik untuk kita bersama. Namun sebelumnya kita bisa simak dulu apa yang akan disampaikan Pak Niko mengenai perkembangan BLN hingga saat ini Pak Niko. Oke, silakan Pak Niko. Terima kasih Pak Hendri. Selamat bagi seluruh keluarga besar BLN. Ya. Hari ini kami bisa hadir menyapa Bapak Ibu semuanya dengan semangat yang masih tetap optimis bahwa kita menata kembali supaya BLN ke depan bisa lebih baik lagi ya, nahkodai orang-orang yang profesional, orang-orang yang punya kapasitas. Tapi alhamdulillah puji Tuhan bahwa ketika kita tetap semangat, ketika kita tetap percaya kepada campur tangan Tuhan, pasti keajaiban selalu ada. Amen. Kepada semua anggota BLN ya, sebagaimana saya sudah sampaikan di YouTube saya yang kemarin bahwa aset semua sudah saya serahkan. Artinya apa? Bahwa silakan aset ini dikelola dengan baik. Maka dibentuklah KPK. Ya. KPK ini punya tugas pertama untuk menginvestigasi dan menginventarisir aset-aset kita. Setelah itu dikelola. Karena nggak mungkin saya akan mengelola sendiri. Jadi kita bersyukur untuk saat ini kita sudah dipertemukan dengan Ketua KPK yang saya sudah buktikan sangat punya integritas. Iya. Dan orang yang komitmen, kalau bicara di dalam kehidupan sehari-hari, akhlaknya bisa dipertanggungjawabkan karena saya sudah beberapa kali bergaul dan memberikan tugas dan progresnya positif. Nah ini yang menjadi kabar baik buat kita semua Pak Hendri ya. Dan saya tegaskan bahwa aset kita ini dengan kewajiban yang ada masih besar aset. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Kemarin ketika saya ketemu dan Pak Wong, ada dari divisi tambang juga menyampaikan bahwa dari tambang 1 T saja itu lebih dari 5 T. Contoh ya, kita punya toko emas. Emas itu saya masih ingat dulu kita belanja emas itu harganya masih sekitar 750 sampai 800. Ya, 2,5 tahun yang lalu. Iya. Nah kalau sekarang emas itu harganya sudah di atas 2 juta, udah berapa kali lipat nilai aset kita. Belum dari hasil jual beli setiap harinya kan gitu. Nah seharusnya aset emas kita ini sudah 3 kali lipat lebih, bahkan bisa 4 kali lipat kan begitu. Yang mau saya sampaikan ke semua anggota, silahkan ikut mengawasi, ikut menginventarisir, ya. Bahkan nanti kalau kemarin ada yang ngomong saya menyembunyikan aset, silahkan kalau nanti bisa menemukan, ya udah sampaikan aja ke KPK kan itu kan. Ya nanti KPK yang mengeksekusi kan itu. Dan hasilnya dipakai untuk pertama mengembalikan hak anggota, nanti kalau masih ada lebihnya ya dipakai untuk silahkan kebermanfaatan kan begitu. Nah, begitu Pak Hendri. Iya. Terkait dengan KPK ini tadi Pak Niko. Ya. Nah, Pak Niko menetapkan Pak Agus ya sebagai Ketua KPK. Ya. Ini mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu karena di luar saya dengar kan juga ada kontroversi ya. Iya, ada kontroversi siapa sih Pak Agus ini kok tahu-tahu jadi Ketua KPK gitu. Oke, begini Pak Hendri. Jadi sebelum saya memilih dan menetapkan Pak Agus ya, ingat-ingat ya KPK tidak bubar karena KPK itu lembaga ad hoc yang dibentuk legitimate ya melalui sidang pra-RAT. Jadi yang terjadi itu personil KPK mengundurkan diri, maka perlu diganti kan gitu. Nah, kenapa saya milih Mas Agus? Pertama, Mas Agus itu sebetulnya dulu sudah membantu di salah satu perusahaan kita. Nah, Mas Agus diberi kuasa oleh salah satu
orang yang kita kuasakan juga. Jadi saya memberikan kuasa ke seseorang memberi kuasa ke Mas Agus untuk mengeksekusi aset-aset itu. Oh, iya. Mas Agus dalam waktu yang singkat itu sudah bisa mengumpulkan aset itu. Iya, Ya, sudah teruji. Sudah teruji, tetapi tiba-tiba surat kuasa ke Mas Agus dicabut. Oh, Ya, nggak tahu pertimbangannya apa karena sampai sekarang belum ada konfirmasi ke kami kan gitu. Nah, justru melihat cara kerjanya yang sistematis dan tidak banyak cakap, tapi bisa terbukti lah, inilah menjadi pertimbangan. Betul. Kita butuh orang-orang yang berani untuk melakukan eksekusi. iya, betul. Nah, kemudian pernah saya kasih tugas untuk melakukan sesuatu, ya. Beliau secara akhlak ini luar biasa. Ketika ada suatu perjalanan dan belum sampai tempat, uang operasional yang kita kasihkan, beliau nggak mau keluarkan. Timnya sampai curhat ke saya, wah repot Pak. Kami di jalan kehabisan rokok, mau minta uang untuk rokok aja nggak dikasih. Karena Pak Agus ini bilang, nanti uang ini akan kita pakai setelah tugasnya selesai. Oh iya. Ya artinya apa? Tanggung jawab. Tanggung jawabnya kan gitu. Dan ingat ketika saat ini Mas Agus sebagai Ketua KPK, dia tidak orientasi pada uang. Iya. Bahkan beberapa kali bersama dengan saya, ya membersamai saya, semua biaya yang nanggung Mas Agus. Bahkan saya ganti pun nggak mau. Pak Niko baru susah, Pak Niko baru lebih banyak yang dipikirkan. Udah ini saya masih ada loh, saya masih mampu. Nah, itu. Nah, kita butuh orang yang seperti ini dan beliau juga silent dalam melakukan tugas. Beliau katakan apapun yang dihadapi di lapangan, mau dengan cara apapun beliau siap. Kita butuh orang yang berani melakukan eksekusi, bukan hanya wacana, bukan hanya koar-koar dan curhat-curhat, tapi butuh action. Dan sebentar lagi tim KPK dengan timnya akan melakukan action. Iya. Ya, untuk mengambil hak anggota. Silakan serahkan itu aset itu baik-baik. Ketika Anda datang menyerahkan aset baik-baik, ya kita akan pertimbangkan untuk memberikan pengampunan. Karena apapun itu hak anggota, kalau masih menganggap kita ini keluarga, datang baik-baik. Nah gitu Pak Andri ya. Iya. Oke, jadi pada dasarnya tetap kita fokus ke kekeluargaan ya Pak Niko, karena asas koperasi dasarnya itu kan kekeluargaan. Maka saya itu kan sebetulnya banyak memberi kesempatan sebetulnya. Silahkan datang dengan baik-baik, serahkan dengan baik-baik ya, bahwa itu adalah milik saudara-saudaramu yang lain juga kan itu. Kita ini keluarga. Tinggal bagaimana kita kelola dengan baik, ditangani orang-orang yang profesional, dan supaya ke depan ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Iya. Dan penanganan ini sudah dilimpahkan ke KPK ya KPK Pak? ya, KPK yang nanti di bawah koordinasi Pak Agus ini. Ya, saya melihat Pak Agus itu juga pengalamannya dia ya. Nah, ini yang menjadi pelajaran juga. Karena kemarin ada framing, wah ini mantan narapidana teroris kan itu kan. Bagi saya lebih bagus mantan penjahat ya. Lebih bagus mantan narapidana teroris tapi punya hati yang mulia, akhlak yang baik. Daripada mantan orang baik, banyak pelajaran yang saya dapat dari kejadian ini kan gitu. Ya, begitu Pak Andri. Oke, berkaitan dengan aset tadi Pak Andri sampaikan aset BLN lebih besar dari kewajiban gitu ya. Nah, itu aset BLN setahu kita bersama kan ada aset digital dan aset non digital, Pak. Nah itu pertimbangannya seperti apa? Komposisinya bagaimana? Kalau komposisi begini, jadi kalau yang kita bicara konvensional dulu aja, itu kemarin kalau kita kalkulasi dengan potensi tambang-tambang yang ada, kemudian ada pabrik rokok, ada pabrik air, ini kan potensi pengembangannya luar biasa. Kalau di neraca yang kita buat kemarin kan sekitar 2T. Tapi sebenarnya kalau secara realnya ya lebih. Iya. Karena kalau saya buat lebih nanti kan jomplang itu neracanya. Oh, kalau ini surplus kok. Ingat ya, yang ada aset yang perlu dikelola. Tujuannya sama supaya hak anggota selesai. Terus ini untuk persiapan ke depan karena ini dalam waktu dekat kan harus menyelesaikan kewajiban, ya. Pak. Lah aset-aset yang sudah dipersiapkan sejauh mana? Karena kalau aset-aset yang konvensional kan ini proses KPK sedang bergerak. Ya, untuk melikuidasi. Jadi, gini Pak Andi, yang aset-aset ini yang dengan timnya Mas Agus kan komplit ini. Tim IT-nya juga komplit, tim eksekutor juga komplit.
Nah, timnya Mas Agus sudah bisa mendeteksi keberadaan aset digital kita, bahkan sudah dilokalisir sekarang ini. Artinya sudah dikuasai timnya, tapi untuk membawa pulang ini kan perlu proses. Ya, karena apapun yang sudah pegang sana kan juga bagaimana mempertahankan kan itu kan. Nah, ini perlu proses, maka doakan. Ya, prosesnya kami nggak bisa jelaskan secara terbuka. Tapi beberapa orang yang sudah ketemu saya bisa tunjukkan proses itu kan gitu. Ya, jadi Bapak sekalian, sekarang tinggal bagaimana kita kompak bersatu. Harapan pengurus sama dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana hak panjenengan semua segera kembali. Sedikit pun tidak ada niat jahat, pikiran jahat dalam diri pengurus. Ya, tim KPK yang sekarang ini siap fighter untuk tadi membersamai anggota supaya aset-aset itu kembali. Gitu Pak Hendri. Ya, oke. Berarti ada kabar baik Bapak Ibu semuanya bahwa aset digital kita BLN itu sudah dilokalisir, jadi ada harapan yang sangat besar untuk uang kita kembali gitu ya Pak Niko? Saya pikir harapan selalu ada. Ya. Ya, dan harapan selalu ada, tinggal bagaimana sekarang kita ini satu visi, satu hati. Tadi saya tegaskan sekali lagi bahwa pengurus pun punya kerinduan yang sama. Ya, bagaimana hak anggota itu bisa dikembalikan. Iya. Tapi butuh kekompakan. Karena tadi ya, pengurus tidak lepas tanggung jawab. Kalau saya mau lari sudah dulu sekalian ya. Jadi saya masih ada, walaupun framingnya saya pergi, bla 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 kan gitu. Terima kasih untuk keluarga besar BLN. Saya selalu hadir, ya, doakan bahwa apa yang sudah kita kerjakan, KPK kerjakan, segera terwujud dan Bapak Ibu semua bisa menikmati hasilnya. Iya. Baik, terima kasih Pak Niko untuk informasi yang cukup panjang. Pengelolaan aset dulu ya, Iya. pengelolaan aset, mendata aset, mengeksekusi aset, dan kemarin Ketua KPK komitmen bahwa semua harus kembali kepada anggota. Iya. Oke. Baik, terima kasih Terima Pak kasih, Niko. Andrea. Oke. Sukses selalu dan tetap membersamai semangat. Amin, anggota pasti, selamanya. ya. Oke.